Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Agustina. Saya dari kelas 12 MIPA 6. Di video kali ini, ataupun di PPT kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat NKRI adalah negara kebangsaan modern dan pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan dan nasionalisme, yaitu pada suatu tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah suatu negara yang sama. Walaupun negara Indonesia terdiri dari agama, ras, etnik, dan golongan yang berbeda-beda. Negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya tak ada negara lain, sebagaimana negara federasi atau negara serikat. Menurut C.F. Strang dalam bukunya yang berjudul History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara wewenang legislatif tertinggi dipusatkan kepada suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah pusat dapat memberi sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonom. Meskipun begitu, tetap pemerintah pusatlah yang memutuskan keputusan akhirnya. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu satu, sistem desentralisasi, yaitu semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah dan peraturan dari pemerintah pusat. Yang kedua, sistem desentralisasi, yaitu daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Di sistem ini, untuk menampung aspirasi rakyat, terdapat parlemen daerah. Apa saja kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom? Yang pertama, kewenangan dalam bidang politik luar negeri. 2. Justisi. 3. Pertahanan dan keamanan. 4. Agama. 5. Moneter. Dan ke-6. Fiskal nasional. Ada 5 daerah yang diistimewakan, yaitu Nagri Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Nagri Aceh Darussalam merupakan daerah yang diistimewakan karena daerah tersebut menganut syariat-syariat Islam. DKI Jakarta merupakan daerah istimewa karena ia adalah ibu kota di Indonesia. Yogyakarta merupakan daerah istimewa karena gubernurnya adalah keturunan kerajaan. Papua dan Papua Barat merupakan daerah istimewa karena mereka adalah daerah yang tertinggal. Karakteristik negara kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahannya. Pada pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan kewilayahan yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut mencakup kesatuan politik, hukum, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara yang sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Muhammad Yamin mengemukakan bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yaitu 1. Pro patria dan patriotismus patrialis, yaitu sikap cinta tanah air. Yang kedua, solidaritas dan setia kawan. 3. Saling bertoleransi dan tenggang rasa antar agama, suku, ras, maupun budaya. Dan yang keempat, jiwa tanpa pamrih. Dan yang kelima, jiwa kesatria. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.